Menyandang status jomblo atau tidak punya kekasih, membuat bintang cantik Titi Kamal akrab dengan kabar seputar urusan asmara. Untuk yang kali ini, ia dikabarkan sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang memiliki pengaruh besar dalam dunia perfilman di tanah air. Kabarnya hubungan asmaranya itu menjadi jalan mulus bagi Titi untuk melenggang memasuki dunia perfilman nasional. Ditemui di sebuah acara, Titi Kamal membantahnya. Kayaknya Artis yang satu ini sedang jatuh cinta. Itu ia akui sendiri kepada kami yang menemuinya di lokasi syuting sebuah sinetron. Ini memang sedikit aneh, karena biasanya Sofia Latjuba begitu tertutup untuk urusan yang satu itu. Tapi tampaknya hatinya yang sedang berbunga-bunga menutupi keengganannya untuk bersembunyi-sembunyi soal perasaan hatinya yang kini sedang diliputi bahagia. Yang amat berperan membuatnya kasmaran itu adalah Michael, seorang pria berkebangsaan Amerika. Bagi Sophie, Michael bukanlah orang yang baru dikenalnya. Ia dan Michael sudah cukup lama berteman, hingga akhirnya timbul benih-benih cinta di antara mereka 3 bulan yang lalu. Pertama kali kenal sekitar 6 tahun yang lalu deh, 5 tahun yang lalu, tapi itu cuma perkenalan biasa. Terus baru ketemu lagi, terus temen biasa aja, dan tambah deket ya akhirnya. Iya, falling in love, iya, banget, banget. Seperti kami, ia sendiri pun terheran-heran mengapa kebahagiaan yang biasanya ia simpan untuk dirinya sendiri itu bisa dengan lancar ia bagikan kepada orang lain. Mungkin juga karena hubungan asmaranya kali ini benar-benar serius dan membuatnya yakin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih jauh. Nggak tahu, saya juga bingung, ini pertama kali saya mau sedikit, nggak semua, tapi sedikit terbuka gitu, karena emang pertama kita nggak ada yang kita tutup-tutupin gitu, nggak mau kita tutup-tutupin juga untuk ya mudah-mudahan gitu kan ini akan berlanjut juga. Pada diri Michael, ia mengaku menemukan sosok pria yang selama ini dicarinya. Tidak heran kalau akhirnya ia memiliki sedikit keyakinan bersama mantan teman lamanya itu. Keinginannya untuk segera mengakhiri kesendirian akan terwujud. Saya hanya bisa mengungkapkan kesenangan saya aja gitu. Kalau soal rencana dan kapan dan bagaimana saya belum berani gitu karena belum fix kan semuanya gitu. Dan saya akan mengawali kabar-kabar hari ini dengan sebuah berita menarik yang satu ini. Siapa sangka di balik sikapnya yang pendiam, Piu, gitaris grup band Padi, memendam impian yang jauh dari kepiawaiannya bermain gitar. Ia ingin berakting di layar lebar. Rupanya Dewi Keberuntungan sedang berpihak kepadanya. Tanpa harus menunggu berlama-lama, ia berhasil mewujudkan impiannya itu. Lebih dari itu, pengalaman pertamanya berakting untuk film layar lebar pun ia lalui bersama sang kekasih, seorang penyanyi asal Bandung bernama Flo. Jadi tepat rasanya kalau sukacitanya itu diibaratkan bagaikan kejatuhan durian runtuh. Dari dulu saya emang pengen main film. Saya yang menawarkan diri. Iya enggak, pokoknya ini aja, pokoknya fun aja, lihat kayak lihat skripnya, lihat lucu ya, kayaknya musikal juga, bayangan kayak zaman-zaman Sound of Music gitu ya. Sebelum berperan sebagai penjaga sekolah, Piu lebih dulu ditawari peran kepala sekolah. Tapi sepertinya dengan rambut gondrongnya itu, ia lebih cocok berperan sebagai penjaga sekolah. Memang bukan peran besar, tapi justru dari peran yang kecil itu, ia mendapatkan pengalaman yang sangat besar artinya. Apapun, jadi karakter apapun siap gitu. Yang penting saya seneng aja. Oh, ada anak-anak, ada ini, oke ya udah, santai, nyantai main gitu udah. Dengan kondisi, dengan lingkungan seperti sekolah kayak gini, ngingetin kita waktu zaman kita sekolah aja gitu. lucu aja tadi kan biasanya kan dia kan rocker banget gitu kan pakai apa sih besi-besi gitu terus tiba-tiba ngeliat kayak gitu saya juga kaget pas keluar dari ruangan itu. Tapi hebatnya Piu, meski ini adalah pertama kali ia berakting, ia sama sekali tidak mengalami grogi saat mulai berperan. Enggak. Cuman kebanyakan tidur aja jadinya ini, mau bangun tadi. Meski mengaku sangat menikmati berakting di layar kaca, ia tidak mau keterusan. Apalagi sampai mencoba merambah dunia sinetron. Sekali saja sudah cukup bagi Piu, asalkan rasa penasarannya bermain film telah terlunasi. Sinetron, aduh, sorry ya. Capek, ngapain main musik aja mungkin kali ya. Tapi kalau film mungkin kan kita lebih banyak lebih banyak terlibat di mungkin bisa di musiknya atau gimana kan bisa banget. Pada film yang disutradarai oleh Aditya Gumai itu,
Flo, kekasih Piyu, berperan sebagai ibu guru. Meski bukan peran yang memiliki andil besar, Piyu menganggap Flo sangat cocok dengan perannya itu. Keren. Pasti cocok aja jadi guru beneran. Kenapa? Iya kan diminta sama Mas Adit suruh bantuin jadi guru gitu. Terus ya udah. Iya, lagian juga ini kan cuman bantu-bantuin aja nggak jadi peran apa gitu. Ngomong-ngomong, untuk peran sebagai penjaga sekolah saja, berapa sih kamu mendapat bayaran? Bisa main film dong. Royalti gimana? Bohong ya. Kalau saya datang dulu, baru nanti kita bicarain. Sebagai produser film, ia terbilang baru. Tapi ia mengaku serius menjalani profesi barunya itu. Sebagai salah satu bukti keseriusannya itu, ia menunjukkan produktivitasnya sebagai produser dengan kembali memproduksi film layar lebar baru setelah meluncurkan film perdananya yang berjudul Novel Tanpa Huruf R. Film yang akan ia buat kali ini berjudul Betina. Belum lagi film yang dibintangi oleh Kinar Yosi itu dibuat, ia sudah mendapat tiupan angin kencang berupa kabar tidak sedap. Kabar yang terdengar, cerita dalam film tersebut merupakan hasil jiplakan dari sebuah novel asal negeri barat. Lola yang kami temui saat syukuran film terbarunya itu membantah kalau cerita dalam film berjudul Betina itu disebut hasil jiplakan. Meski ia mengakui juga kalau ide awal cerita Betina ia peroleh dari sebuah sumber. Saya mengambil ide ini diilhami dari soal ujian tes psikologi dasar. Itu saya akui memang benar. Di belahan dunia manapun itu ada. Tapi kalau dibilang menjiplak novel saya nggak tahu. Dan saya belum pernah baca novel yang isinya sama. Bukan jiplakan, mungkin hanya sekedar mirip. Itu pun dianggapnya sebagai hal yang biasa. Apalagi ide itu bukan hasil buah pikirannya sendiri, melainkan terinspirasi dari sebuah sumber. Mahasiswa yang pernah kuliah di psikologi pasti ngerti hal ini dan tahu. Seorang perempuan yang terobsesi dengan laki-laki, dia hanya ada di kuburan dan setiap ada kematian. Jadi dia sampai tega membunuh ibunya sendiri hanya karena dia pengen ketemu sama laki-laki itu. Kalau ide cerita film Betina tidak lagi jadi persoalan, kini yang jadi persoalan justru hubungan asmaranya dengan sutradara Arya Kusumadewa. Kabarnya gara-gara profesi barunya itu, hubungan cinta Lola dan Arya sempat terganggu. Ia tidak membantahnya. Ini real punya saya gitu loh, Arya is Arya gitu. Mungkin dia support secara moral, ya kalau misalnya udah kelewatan dia bilangin gitu. Diakuinya saat ini seluruh tenaga dan pikirannya tercurah pada pekerjaannya itu, sampai-sampai untuk sebuah film saja, ia mengorbankan tubuhnya hingga menjadi kurus kering. Iya, gue ini stres ya. Capean atau gimana? Yang pasti sih ngurusin film ini sampai hampir lebih dari 3 bulan. Terus mungkin makan saya nggak kontrol kali. Mungkin turun 4 kiloan deh, 4-5 kilo kali ya. Belum nimbang lagi sih sekarang. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Dan pilihan kabar berikut ini kami persembahkan hanya untuk Anda. Menyandang status jomblo atau tidak punya kekasih, membuat bintang cantik Titi Kamal akrab dengan kabar seputar urusan asmara. Untuk yang kali ini, ia dikabarkan sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang memiliki pengaruh besar dalam dunia perfilman di tanah air. Kabarnya hubungan asmaranya itu menjadi jalan mulus bagi Titi untuk melenggang memasuki dunia perfilman nasional. Ditemui di sebuah acara, Titi Kamal membantahnya. Kayaknya justru dalam layar lebar malah aku selalu nggak pernah mudah ya. Susah banget pengen dapat. Dari dulu selalu dapat peran yang kecil-kecil gitu. Jadi belum ada peran utama yang benar-benar bagus di film. Jadi emang belum jodoh-jodoh. Jadi kalau dimudahkan justru kebalikannya gitu. Malah aku susah banget gitu. Ia memang memiliki segudang nama dari dunia perfilman yang bisa disebutnya teman dekat. Tapi Titi yang sedikit terkejut mendengar kabar tersebut justru menerka-nerka siapakah orang berpengaruh yang disebut dekat dengannya itu. Kalau dekat sama orang perfilman dalam artian apa dulu? Kalau misalnya dekat sebagai teman dekat, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya dekat sebagai pacar atau apa, kayaknya aku belum ada dekat sama siapapun gitu. Setiap ada dekat sama siapa dikit, maksudnya yang cuma jalan doang atau apa, selalu digosipin pacaran gitu. Sementara sampai sekarang belum ada buktinya kan gitu. Di foto pun atau apa belum ada buktinya kalau aku lagi hangout sama siapa gitu. Jadi aku sendiri nggak berani tiba-tiba yang sok-sok iya bener aku deket, sementara nggak deket gitu loh. Biasa aja. Kalau akhirnya ia menjadi salah satu artis beruntung yang bisa mencicipi berakting di layar lebar,
Sama sekali bukan karena pengaruh seseorang. Kesempatan itu ia dapatkan murni karena hasil kerja kerasnya sendiri. Ya emang udah beginilah jalannya aku nggak ambil jalan yang